Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rolito Channel yang membahas mengenai materi produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai produksi massal yang ada di materi kelas 12 SMK untuk semester ganjil. Baik, untuk lebih singkatnya mari kita bahas apa itu produksi massal. Namun sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik di kelas 12 dan dalam masa pandemi COVID-19 ini semoga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan lahir batin untuk mengikuti pembelajaran. Kita simak apa itu produksi massal. Ya. Sebelum kita membahas mengenai produksi massal, ada baiknya kita bahas dulu mengenai kompetensi dasarnya apa saja. Yang pertama adalah 3.10, yaitu menganalisis perencanaan produksi massal. Jadi diharapkan siswa SMK kelas 12 bagaimana bisa menganalisis perencanaan produksi massal sehingga nantinya berhasil dengan baik produksi massalnya. Yang kedua, 4.10 adalah membuat perencanaan produksi massal. Ya. Kalau sudah dianalisis, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membuat perencanaan produksi massal. Itu kompetensi dasarnya. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yang diharapkan adalah yang pertama 3.10.1, yaitu siswa diharapkan bisa mengenali atau mengidentifikasi perencanaan produksi massal. Yang kedua, 3.10.2, siswa diminta bisa menjelaskan tahapan produksi massal ataupun menjelaskan tahapan perencanaan produksi massal. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi berikutnya yaitu 4.10.1, yaitu melakukan perencanaan produksi massal. Jadi nanti siswa kelas 12 juga diharapkan setelah mengidentifikasi dan menjelaskan perencanaan produksi massal bisa melakukan perencanaan produksi massal itu sendiri. Nah, itu terkait mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Selanjutnya kita lihat apa itu definisi produksi massal. Yang pertama adalah produksi, karena ini ada dua suku kata, yang pertama produksi dan yang kedua massal. Kita lihat produksi itu apa definisinya. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Ya, jadi jelas bahwa produksi adalah kegiatan menambah nilai guna. Ya, setiap produksi saat sekarang ini pasti dimaksudkan untuk menambah nilai guna suatu benda. Apakah itu membuat perabot ataupun kerajinan ataupun walaupun yang fungsinya untuk hiasan, ya tentu itu akan menambah nilai guna dan nanti bisa menambah pendapatan untuk yang membuatnya. Nah, itu definisi dari produksi. Yang kedua adalah massal. Ya. Kalau kita lihat ataupun artikan massal, ya sudah pasti berhubungan dengan orang banyak, ya, yaitu mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Itu definisi per suku kata, yaitu produksi dan juga massal. Nah, nanti jadi apa sih sebenarnya definisi dari produksi massal? Jadi produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya, ya, baik itu bahan atau ukuran ataupun kemasannya ataupun beratnya itu dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Jadi itu definisi dari produksi massal, yaitu kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasi. Ya. Nah, ini dalam jumlah besar tentu kita ketahui bahwa produksi massal ini melibatkan mesin-mesin industri sehubungan dengan penemuan mesin uap dan dilanjutkan dengan penemuan listrik sehingga kita bisa memproduksi secara banyak ataupun massal. Jadi itu definisi dari produksi massal. Yang selanjutnya, ciri-ciri dari produksi massal itu sendiri seperti apa? Yang pertama, produksi massal itu ciri-cirinya adalah produk yang dihasilkan dalam jumlah besar, ini sudah pasti,
karena melibatkan mesin-mesin produksi yang cukup canggih, sehingga terjadilah produksi yang jumlah besar dalam skala besar. Jadi ciri-ciri produksi massal tentu produk yang dihasilkan dalam jumlah besar, ya, kapasitasnya. Yang kedua adalah biaya per unit rendah. Nah, kenapa biaya per unit rendah? Karena memang sedikit melibatkan tenaga kerja. Ya, kita bisa lihat bahwa UMK atau UMR sekarang di Indonesia ya cukup lumayan besar, sehingga ketika satu perusahaan bisa menekan jumlah tenaga kerjanya, tentu ini akan sedikit menambah biaya per unit produksi itu sendiri. Kalau misalkan kita membuat spidol, ya, ketika mempekerjakan banyak pekerja tanpa ditambah dengan mesin, tentu ini akan memakan biaya per unit, khususnya untuk ongkos tenaga kerja atau kos tenaga kerja itu sendiri lebih besar, ya. Jadi ciri-ciri produksi massal yang kedua adalah biaya per unitnya lebih rendah. Yang ketiga adalah bertujuan menguasai pasar. Tentu produksi massal karena memang dihasilkan dalam jumlah besar, tentu ini harus dipasarkan secara terus-menerus, sehingga tujuan akhirnya adalah bisa menguasai pasar, ya, baik secara lokal, global, juga internasional gitu, ya. Jadi kita tidak hanya terpaut di lokal saja atau di regional atau di nasional, tapi secara global produksi massal itu harus dipasarkan. Jadi memang tujuannya bertujuan menguasai pasar. Yang berikutnya adalah bahwa dijual di pasar bebas, ya. Kita kenal sekarang pasar ini sudah bebas sekali, bahkan sudah lintas regional, ya. Ada APTA, ya, terus ada lintas dunia gitu. Jadi produksi massal itu sekali lagi dijual di pasar bebas, baik secara online gitu, ya, yang sekarang sedang booming, ya. Yang jelas dengan adanya MOU ataupun perjanjian antar lintas regional ataupun negara-negara tertentu, ini sudah pasti membuka pangsa pasar bebas, ya. Yang berikutnya adalah hampir tidak ada variasi produk, ya. Maksudnya karena memang dalam produksi massal ketika harus membuat satu varian baru ataupun jenis produk baru, ini tentu harus dianalisis, harus direncanakan terlebih dahulu, sehingga memang hampir tidak ada varian produk, gitu. Variasi produknya lebih kaku, ya. Tapi kalau perusahaan itu sudah melakukan, ada definisi development, terus ada research and development, terus ada pengembangan produk, ya, R&D gitu. Nah, itu bisa saja produknya tidak kaku atau tidak monoton, ya, tapi terus ada pengembangan variasi produk, ya. Tapi itu tergantung perusahaan sendiri. Tapi secara umum produksi massal memang hampir tidak ada variasi produk, karena memang harus disiapkan terlebih dahulu, ya, secara matang, sehingga memerlukan waktu yang lama. Nah, yang terakhir adalah harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Bila terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain agar produk cepat terserap. Ya, jadi ini konsekuensi dari produksi massal, ya, karena memang stoknya begitu banyak, karena produksi terus-menerus gitu. Nah, bila terjadi kelebihan stok, ya tentu harus digenjot, ya, bagian pemasarannya untuk melakukan promosi, ya. Promosi misalkan beli 1 dapat 2, diskon gitu, diskon, potongan harga, hadiah, dan lain-lain. Nah, ini yang merancang adalah bagian marketing, ya, untuk ini. Jadi sehingga tidak terjadi kelebihan produk atau overproduction. Tapi ini biasanya memang di produksi massal, ya, khususnya produksi massal, produknya pasti berjumlah banyak, sehingga kalau tidak terjadi pemasaran dengan cepat akan terjadi kelebihan produk. Itulah ciri-ciri produksi massal, ya. Ada 6. Yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar, biaya per unit rendah, bertujuan menguasai pasar, dijual di pasar bebas, hampir tidak ada variasi produk, dan harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu bila terjadi kelebihan produksi. Jadi
Itu ciri-ciri produksi massal. Yang berikutnya adalah apa sih kelebihan dari produksi massal itu sendiri? Ya tentu semua mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, kelebihannya adalah yang pertama hemat biaya, jelas. Tadi pemakaian tenaga kerjanya sedikit, terus dengan biaya proses produksi yang cepat itu pasti akan menghemat biaya. Termasuk yang kedua lah efisiensi waktu. Ya, tentu dengan mesin-mesin produksi yang cepat tentu akan mengefisiensi waktu dalam hal produksi ya. Terus yang berikutnya adalah tingkat keakurasian atau keakuratannya tinggi. Tentu ya kalau reject atau barang yang sedikit BS gitu ya tentu ada, tapi akurasinya tinggi karena sudah disetting sedemikian rupa mesin produksinya sehingga barang yang reject itu sedikit terkurang. Yang berikutnya adalah tingkat produksi cepat, sudah pasti karena menggunakan mesin-mesin yang disetting sedemikian cepatnya sehingga proses produksi bisa berlangsung lebih cepat. Itu kelebihan dari produksi massal. Dan sedangkan kekurangan dari produksi massal itu sendiri adalah yang pertama, kegiatan produksi sangat kaku ya, tentu kaku karena memang ketika misalkan terjadi kerusakan mesin atau apapun karena maintenance-nya kurang begitu bagus, itu terjadi kerusakan di mesin produksi. Nah, produksinya akan sangat kaku, tergantung kepada mesin produksi, sehingga ketika harus mempersiapkan secara manual ini akan dibutuhkan waktu yang agak lama gitu ya. Jadi kegiatan produksi sangat kaku. Yang kedua, kurangnya beragam variasi produk. Karena memang biasanya ada cetakan atau molding yang harus diangkat dulu, terus harus dibuat dulu dalam jangka waktu yang lama. Ini tentu variasi produknya juga akan sedikit ya, tapi itu dikembalikan lagi kepada perusahaan melalui definisi research and development untuk bagaimana bisa mengembangkan varian produk yang lebih baru gitu, sehingga produknya tidak monoton. Yang berikutnya adalah biaya mesin mahal ya tentu di satu sisi produksi cepat, tapi di sisi lain biaya mesinnya cukup mahal ya, karena memang ini di investasi awal tentu akan sedikit terasa ketika perusahaan harus membeli mesin-mesin yang cukup mahal, tapi setelah waktu berjalan nah ini akan lebih dibantu karena memang mengurangi biaya tenaga kerja. Yang berikutnya adalah tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Ya tentu ini sudah pasti, walaupun diproduksi secara massal tidak ada jaminan produksi itu akan laris di pasaran, karena ini sudah menjadi bagian dari bagian marketing untuk bagaimana bisa memasarkannya, tentu dengan strategi marketing yang tepat oleh divisi marketing. Tentu produk yang dihasilkan diharapkan bisa laku di pasaran dan bisa dikonsumsi secara terus-menerus atau digunakan secara berkesinambungan oleh konsumennya. Nah, itu kelebihan dan kekurangan produksi massal ya. Jadi sekali lagi produksi massal memang di satu sisi ada kelebihan tapi di sisi lain juga ada kekurangan ya. Oke. Yang berikutnya adalah perencanaan produksi massal. Ya tentu produksi massal ini harus direncanakan dengan baik sehingga nanti produksinya tidak malah menimbulkan banyak biaya terus memakan waktu yang lama juga sehubungan dengan perencanaan produksi massal yang kurang matang gitu. Nah, pengertian perencanaan produksi sendiri adalah yang pertama, perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Jelas, produksi adalah satu proses memproduksi barang pada suatu periode tertentu ya, apakah tahun 2021, tahun 2020 gitu, sesuai yang telah dijadwalkan ya. Kapan itu dijadwalkan? Dengan melibatkan sumber daya, seluruh sumber daya yang ada ya, tenaga kerja, bahan baku, peralatan gitu ya, terus juga termasuk mesin-mesin di dalamnya.
Nah, terus pengemasan gitu itu juga sumber daya ya, bagaimana itu bisa dilakukan dengan baik sehingga perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja ya. Jelas, jadi kalau tidak ada perencanaan produksi ya nanti ketika tenaga kerja yang datang ke pabrik ya bisa melakukan aktivitasnya. Kita nggak bisa bayangin kalau ketika harus membayar biaya tenaga kerja, tapi tenaga kerjanya itu sendiri tidak produktif karena memang mesin-mesinnya rusak dan perencanaan produksinya tidak dikelola dengan baik. Ya, jadi sedangkan mereka pasti menuntut bahwa ketika mereka datang ke pabrik ya upah harus dibayarkan, terlepas itu mereka kerja atau enggak. Nah, kalau perencanaan produksinya tidak dibuatkan secara matang, nah itu tentu akan menjadi kerugian dari perusahaan itu sendiri. Oke, yang berikutnya adalah rencana ruang lingkup perencanaan produksi. Ya, ruang lingkup perencanaan produksi. Jadi ruang lingkupnya seperti apa? Nah, ini menurut Sukarya Simalingga 2013, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah mempersiapkan rencana produksi. Ya, bagaimanapun manajemen kita lihat ada yang namanya planning, ya, terus organizing, evaluating, dan controlling. Jadi ini termasuk pada manajemen produksi ya, tentu harus dipersiapkan, diplanningkan segala sesuatunya terkait dengan rencana produksi. Yang kedua adalah membuat jadwal penyelesaian produk. Ya, ini juga penting. Ya. Jadi jangan sampai rencana produksi yang sudah kita buat kita tidak jadwalkan, tidak schedulekan. Ini penting supaya penyelesaian produk ya, apalagi kalau yang perusahaannya orientasinya ekspor gitu ya, itu tentu harus dijadwalkan sedemikian rupa sehingga nanti tidak terkena penalti perusahaan itu karena pasti ada deadline-nya kapan barang itu harus dikirim ya. Selain spesifikasi produk yang harus dipersyaratkan, tentu ekspor ini juga terkait masalah deadline pengiriman ya, jadi harus dijadwalkan sedemikian rupa. Yang ketiga, perencanaan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Tentu perencanaan produksi ini juga terkait dengan stok atau bahan baku yang ada ya. Walaupun ini biasanya ada di definisi untuk penyiapan, selain penyiapan produksi juga bahan bakunya diimbangi dengan bahan baku. Jadi walaupun rencana produksi sudah dibuat tapi ketika bahan bakunya tidak cukup ya pasti tidak akan berjalan dengan baik ya. Biasanya ini ada di divisi PPIC ya. Di satu perusahaan tertentu ada yang namanya PPIC. Kalau tidak salah singkatannya itu planning product, inventory, apa gitu ya, saya lupa juga. Tapi yang paling jelas tugasnya adalah bagaimana merencanakan produksi disesuaikan dengan bahan baku yang ada. Yang berikutnya adalah menjadwalkan proses operasi setiap unitnya ya. Jadi tentu kalau ada varian produk, operasi tiap unitnya harus disesuaikan dengan permintaan dari customer ya. Biasanya berdasarkan pesanan mana yang harus dijadwalkan produksinya terlebih dahulu. Nah, ini harus menjadi skala prioritas ya. Yang terakhir adalah menyampaikan jadwal pada pemesan. Ini penting ya, jangan sampai nanti ada konsumen yang sudah memesan produk kita tidak bisa dijawab dengan baik oleh kita karena kita tidak mempunyai rencana produksi yang baik ya. Tapi ketika kita sudah menjadwalkan rencana produksi, kita bisa menyampaikan kepada pemesan bahwa barang yang Anda pesan itu akan kita kirim misalkan 1 minggu sebelumnya gitu ya. Kita sekarang ini lagi produksi gitu ya. Jadi komunikasi tetap dijalin dengan pemesan dengan menyampaikan jadwal produksi yang sedang kita lakukan atau kita laksanakan sehingga konsumen tidak berpindah ke perusahaan lain atau supplier lain untuk mendapatkan pesanan ya. Jadi itu ruang lingkup perencanaan produksi. Baik, yang berikutnya adalah
tujuan dan fungsi perencanaan produksi massal ya. Yang pertama, supaya kita bisa meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Kita sama-sama tahu bahwa prinsip dasar ekonomi adalah kita mengeluarkan biaya yang sedikitnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi sudah pasti tujuan dari perencanaan produksi adalah supaya biayanya lebih minimal ya. Tidak terjadi proses produksi yang berlarut-larut, waktunya lama gitu, sedangkan biaya tenaga kerja harus dibayar ya. Nah, tentu itu akan menambah kos biaya per unitnya, sehingga keuntungannya akan sedikit didapatkan gitu ya. Tapi dengan perencanaan produksi yang baik diharapkan meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Yang berikutnya adalah memaksimalkan kepuasan pelanggan. Ya, ini sudah pasti ya. Kepuasan pelanggan ini menjadi prioritas kita supaya mereka nantinya bisa repeat order kembali. Ya, tidak hanya sekali menggunakan produk kita, tapi karena mereka puas dengan produk yang kita hasilkan, pasti mereka akan melakukan repeat order atau order ulang kembali untuk menggunakan produk kita ya. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Ini jelas bahwa dengan skenario perencanaan produksi yang matang, perubahan nilai produksi bisa kita minimalkan ya, karena memang schedule-nya sudah jelas gitu ya. Yang berikutnya adalah meminimalkan perubahan tenaga kerja. Ini juga jelas juga bahwa tenaga kerja untuk bagian misalkan operator mesin, nah ini tentu harus dijadwalkan ya, produksinya hari ini, minggu ini, bulan ini apa gitu, supaya tidak terjadi perubahan tenaga kerja ya. Jadi ini perlu diatur juga tenaga kerjanya. Yang berikutnya adalah memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik ya. Jadi dengan produksi yang dimatangkan, pasti bagian produksi akan memaksimalkan semua perlengkapan dan inventaris pabrik, termasuk bahan baku di dalamnya ya. Karena ketika merencanakan produksi tentu harus dicek perlengkapan juga inventaris pabriknya apakah tersedia atau tidak ya. Jadi itu tujuan dan fungsi perencanaan dari produksi. Yang berikutnya adalah fungsi dari perencanaan produksi itu sendiri adalah yang pertama, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Sudah jelas ya bahwa ketika ada perencanaan produksi ini berfungsi sebagai rencana produksinya terjamin dengan baik ya gitu. Jadi ketika kita memasarkan produk ya, kita bisa menjelaskan kepada konsumen bahwa rencana produksi kita tetap berjalan dengan baik, sehingga tidak meresahkan stakeholder kita ya, baik itu agen, eceran kita ataupun pedagang besar ya. Tentu mereka akan bisa tenang ketika mereka memasarkan produk kita. Yang berikutnya adalah yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi ya. Jadi kapasitas produksi yang konsisten itu khususnya manajer produksi itu harus bisa mengukur kapasitas produksi sehingga bisa disesuaikan dengan rencana produksi, dan itu harus dilakukan secara konsisten ya. Yang berikutnya adalah alat untuk memonitor hasil produksi. Tentu perencanaan produksi itu fungsinya bagaimana sih bagian produksi itu dalam satu hari bisa menghasilkan berapa unit produk. Nah, ini harus menjadi laporan ya, untuk pemangku kebijakan dalam perusahaan itu sendiri pasti ingin mendapatkan laporan ya. Secara harian produksi kita sebenarnya kapasitasnya berapa, sehingga nanti pihak perusahaan akan bisa mengkalkulasikan dalam satu bulan kita bisa produksi berapa. Jadi ketika ada langganan atau konsumen yang nanya ya kapasitas produksi kita bisa jelaskan ya. Dan itu menjadi hal yang penting ketika kita akan memasarkan juga ya. Jadi fungsi dari perencanaan produksi adalah tiga. Pertama, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Yang kedua, mengukur kapasitas produksi ya. Yang ketiga, memonitor hasil produksi ya. Jadi kalau
Misalkan kita konsisten dalam satu hari ini produksi 1.000, tapi ketika di hari berikutnya misalkan kok tidak 1.000. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan. Kenapa hasil produksi kita menurun gitu? Ya tentu harus dianalisis apakah terjadi kerusakan gitu. Tentu ini harus menjadi laporan sendiri oleh bagian produksi ketika produksinya terjadi penurunan, ya, sehingga mereka dianggap tidak konsisten dalam hal rencana produksi. Oke, yang berikutnya adalah unsur perencanaan produksi. Apa saja unsur-unsurnya yang ada dalam perencanaan produksi? Yang pertama adalah tujuan produksi. Itu jelas ya bahwa sebenarnya tujuan produksi kita ini, kita ingin produksi apa gitu. Ya, dalam ilmu ekonomi modern itu biasanya ada what, bagaimana kita bisa membuat produksi, bagaimana cara membuatnya, kapan membuatnya, when gitu. Terus who, siapa yang membuatnya. Ini terkait dengan tujuan produksi. Yang kedua adalah pengukuran dan standar produksi. Ini sudah jelas, apalagi untuk produk yang harus menggunakan standar nasional Indonesia atau SNI. Spesifikasinya sudah harus jelas ya, baik itu beratnya, panjangnya, lebarnya, ya, standar produksinya ini sudah harus menjadi unsur dalam perencanaan produksi. Spesifikasinya harus jelas. Yang ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Jelas bahwa perencanaan itu harus dibuatkan seobjektif mungkin dengan melibatkan semua unsur dan sumber daya yang ada di dalamnya, tidak hanya semata-mata anak-anak belaka, tapi memang fakta untuk dituangkan dalam perencanaan produksi secara objektif mungkin ini harus dilakukan. Yang berikutnya adalah perencanaan harus bisa diukur. Ya, jelas sekali lagi bahwa kalau perencanaan harus mempunyai parameter tersendiri. Ya. Kalau tadi dari produk ada yang namanya beratnya, panjangnya, lebarnya gitu ya, terus karakternya dari bahan baku sendiri. Nah, dari produksi juga akan bisa dilihat gitu. Tadi proses produksi dalam satu hari ini kita kapasitasnya berapa gitu. Itu harus bisa dilihat. Yang terakhir, unsur perencanaan produksi adalah tahap awal pelaksanaan produksi. Ya. Jadi tahap awalnya ini menjadi penting. Ya. Ketika tahap awal saja sudah tidak terencana dan bisa dilaksanakan dengan baik, ya pasti hasilnya juga tidak akan begitu baik. Tapi ketika tahap awal sudah dilakukan dengan baik, ini menjadi barometer ya. Kalau tahap awal saja sudah baik, ya diharapkan hasilnya juga akan baik. Itu unsur perencanaan produksi. Yang berikutnya adalah jenis-jenis perencanaan produksi. Ya. Perencanaan produksi itu yang pertama jangka panjang atau kita sebut long range planning. Ya, ini bisa dilakukan apakah dalam 1 bulan atau 1 tahun. Sifatnya jangka pendek. Terus perencanaan produksi jangka panjang, medium range planning ya. Nah, dalam produksi misalkan 5 tahun ke atas, gimana kita memproduksi, kira-kira mau ada perubahan nggak, ada varian produk nggak kan gitu, terus akan menambah fitur nggak gitu. Ini tentu harus direncanakan ya. Nah, ini bentuknya jangka menengah. Yang terakhir perencanaan yang pertama perencanaan jangka panjang, ini bisa di atas 10 tahun ke atas ya. Sedangkan yang terakhir yang saya adalah perencanaan jangka pendek atau short range planning. Ini biasanya ya 1 tahun, di bawah 5 tahun dalam hal perencanaan jangka pendek gitu. Kalau menengah di atas 5 tahun, kalau jangka panjang yang di atas 10 tahun. Jadi biasanya perusahaan akan melakukan perencanaan produksi itu dalam 3 level ya. Yang pertama pendek, menengah, dan panjang. Jadi semuanya bisa direncanakan ya. Oke, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Yang pertama adalah faktor internal. Jelas bahwa secara intern kita mempunyai pengaruh ya. Apakah kapasitas mesin kita pasti punya pengaruh. Produktivitas tenaga kerja juga pengaruh
ya. Jangan sampai misalkan karena terganggu masalah kesejahteraan, akhirnya produktivitas tenaga kerja juga rendah gitu ya. Terus kapasitas mesin ya, nah, terus harus di-maintain, harus dirawat mesin juga, ada bagian khusus. Jangan sampai nanti ketika akan digunakan mesin terkendala karena adanya kerusakan. Ya, terus kesejahteraan tenaga kerja gitu ya, ini juga penting ya. Ketika mereka sakit ada nggak BPJS-nya kan gitu ya. Jadi semuanya berpengaruh ya, apakah mesin, tenaga kerja, terus kemampuan pengadaan khususnya untuk suplai ataupun bahan baku. Nah, ini juga menjadi pengaruh. Ketika mesinnya sudah ada, tenaga kerjanya sudah ada, tapi bahan baku yang akan kita gunakan nggak ada, ya tidak akan bisa produksi ya. Jadi 3 hal pokok ini, faktor internal ini memang harus disediakan oleh perusahaan ya, mesin, tenaga kerja, juga bahan baku untuk selanjutnya kita bisa berproduksi. Ya, sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh dari eksternal meliputi kebijakan pemerintah. Biasanya ini terkait dengan regulasi, misalkan mengenai kebijakan pajak, inflasi, bencana alam gitu, sehingga ada pengaruhnya terhadap rencana produksi kita ya. Misalkan untuk SNI kita harus ikut SNI, itu terkait dengan kebijakan pemerintah ya, kita harus ikut, jangan sampai kita nggak ikut standar nasional Indonesia. Inflasi misalkan karena memang terjadi daya ataupun pendapatan per kapita masyarakat rendah gitu kan, terus daya beli masyarakat juga rendah. Nah, tentu berpengaruh pada perencanaan produksi itu. Jangan sampai ketika daya beli masyarakat rendah, produksi tetap kita genjot, tapi tentu harus disesuaikan dengan itu, termasuk bencana alam ya. Tentu ketika terjadi bencana alam, masyarakat tidak akan berpikir untuk bisa membeli produk ya. Mereka pasti memikirkan keluarganya, diri sendirinya supaya selamat lebih dahulu ya. Bagaimana mereka bisa membeli produk kita sementara mereka tidak punya penghasilan gitu, harus membereskan rumahnya, keluarganya dan lain sebagainya. Nah, ini juga faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi, tapi secara eksternal atau dari luar kemampuan kita. Itu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Nah, demikian materi produksi massal ya. Mudah-mudahan kalian tetap bisa mengikuti materi selanjutnya, yaitu mengenai langkah-langkah perencanaan produksi ya. Demikian untuk sementara materi produksi massal, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua terus diberikan kekuatan sekali lagi, dan kalian harus tetap belajar karena memang belajar kewajiban kita dari dunia sampai akhirat nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi